Kegiatan selanjutnya yaitu pemaparan materi tentang kebijakan persyarikatan dan motivasi belajar di tengah pandemi COVID-19. Mari kita saksikan bersama. Materi yang ketiga adalah pemaparan tentang pencegahan COVID-19 dan PHBS. Apa itu PHBS? Mari kita saksikan bersama. Nah, di tumpeng gizi seimbang ini kita bisa melihat bagaimana tingkatan kebutuhan atau jumlah kebutuhan zat gizi
ya dari makanan-makanan yang kita konsumsi sehari-hari, seberapa banyak porsinya gitu ya. Jadi mulai dari yang paling atas, paling mengerucut itu adalah yang kebutuhannya paling sedikit, kemudian yang paling bawah itu adalah kebutuhan yang paling banyak. Kita melihat dari dasarnya, dari yang tingkatan paling bawah adalah cairan ya. Pastikan meminum air ya, utamakan air putih itu setidaknya 8 gelas sehari. Tapi jika semakin besar ukuran tubuh, itu cairan yang dibutuhkan pun juga akan semakin meningkat. Jadi sesuaikan dengan kebutuhan tubuh. Kemudian mengkonsumsi makanan pokok setidaknya 3-8 porsi sehari. Sebagai gambaran, mungkin setiap kali makan bisa 1-2 porsi ya. 1 porsi nasi misalnya itu sebanyak 3/4 gelas belimbing. Jadi kalau melihat gelas belimbing itu kan ada batas ya, di atas itu garis batas. Nah itu sebatas itu adalah 1 porsi nasi. Jadi disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Nah, kemudian di atasnya adalah sayuran ya, 3-5 porsi. Jadi buah juga 2-3 porsi. Atau lebih gampangnya, setiap kita makan itu pasti harus ada makanan pokok, ada sayuran, ada buah. Kemudian lauk juga ya 2-3 porsi. Lauk hewani dan lauk nabati. Jadi yang bagus itu anjurannya ada lauk hewaninya, juga ada lauk nabatinya. Kemudian yang paling atas ya bentuk kerucut itu adalah bumbu-bumbu yang bisa meningkatkan rasa ya, seperti garam, gula, kemudian ada minyak seperti itu, yang kebutuhannya tidak terlalu banyak, secukupnya saja. Kemudian yang dasar dari sekian anjuran makan ini ya, itu adalah olahraga yang teratur ya. Jadi olahraga itu tidak harus namanya, atau aktivitas fisik itu jangan seperti menyapu, cuci piring, itu bukan termasuk olahraga ya. Jadi yang termasuk olahraga adalah kegiatan yang ritmik ya dan teratur. Jadi ada ritmenya ya. Misal bisa dengan senam aerobik. Saat ini kan bisa melihat di YouTube, kemudian juga ada banyak channel di TV yang menyajikan senam-senam bersama. Kemudian juga bisa dengan jalan-jalan pagi-pagi, pastikan menggunakan masker dan mencari tempat yang sepi ya, tidak hindari keramaian pastinya. Atau bisa dengan jogging sepeda tapi tidak terlalu lama, jadi hanya 10-15 menit saja ya untuk adaptasi. Kemudian pastikan jaga kebersihan, yaitu mencuci tangan dengan air bersih dan dengan sabun ya, setelah beraktivitas di luar, atau setelah dari kamar mandi, sebelum makan, setelah masak. Jadi lebih sering-sering untuk mencuci tangan. Kemudian pastikan pantau berat badan, jangan sampai obesitas. Nah ini lebih sederhana lagi. Jadi bagaimana bisa lihat di yang poster warna biru ini menggambarkan piring makanku ya. Jadi bagaimana kita makan bergizi seimbang itu bisa dituangkan dalam piring makanku. Jadi dalam piring makan kita itu seharusnya adalah separuhnya itu terdiri dari buah dan sayur. Jadi sayur itu banyak, karena sayur dan buah itu kan mengandung juga vitamin dan mineral yang penting untuk meningkatkan kekebalan tubuh. Ya, kemudian lauk pauk ya, pastikan ada hewani atau nabati. Tapi jika memang untuk hewani gitu ya, dirasa sulit untuk 3 kali sehari mengkonsumsi lauk hewani, bisa digantikan lauk nabati dengan porsi yang lebih banyak ya. Kemudian ada makanan pokok ya, ini disesuaikan juga dengan kebutuhan tubuh, tidak harus terlalu banyak gitu ya, yang penting cukup. Nah, di sini ada beberapa contoh makanan ya yang bisa dipilih untuk menjaga daya tahan tubuh ya, diantaranya dari sayur dan buah. Nah, jadi perlu diketahui bahwa sayur dan buah itu mengandung vitamin-vitamin dan mineral yang berperan dalam sistem imun ya, meningkatkan daya tahan tubuh. Di antaranya ada vitamin A, vitamin C, vitamin D,
vitamin E, ada zinc juga ya, yang berperan dalam sistem imun, peningkatan sistem imun. Ada di mana saja gitu ya, buah apa saja, hampir semua buah sebenarnya, tapi memang ada beberapa jenis buah yang kandungan vitamin C dan A nya tinggi ya. Nah, yang kalau orang masyarakat kan taunya yang vitamin C-nya tinggi adalah jeruk ya, tapi ternyata yang vitamin C-nya paling tinggi itu ada pada kiwi gitu ya. Kemudian tapi kalau kiwi agak susah ya, yang paling gampang adalah yang setelah kiwi ada jambu merah ya. Dari jambu merah, kemudian dari pepaya, dari sayuran ada dari brokoli begitu. Kemudian dari makanan yang ada pisang, alpukat, nanas ya. Kemudian dari sayur hampir semua jenis sayur ya yang berwarna hijau, sawi, kangkung, bayam, tomat ya. Tomat itu banyak sekali vitamin C-nya juga. Kemudian antioksidannya juga cukup tinggi ya dari sayur dan buah ya. Itu bisa dikonsumsi ya, hampir semua sayur. Dan pastikan selain itu cukup istirahat tidur, kemudian olahraga, terpapar cukup sinar matahari. Jadi sinar matahari itu kan berperan dalam mengaktifkan vitamin D ya, dan vitamin D ini juga berperan juga dalam sistem imun ya. Jadi kenapa kita dianjurkan untuk berjemur, dan sebaiknya kalau di Indonesia memang rentangnya sekitar jam 9-10 saja seperti itu ya. Sebenarnya tidak harus lama-lama ya, paling 15 menit itu sudah cukup. Kemudian pastikan pola hidup bersih sehat, dan yang sekarang ini adalah yang harus diterapkan menjaga jarak fisik dari orang lain minimal 1 meter ya. Memang karena kita tidak bisa tahu bahwa orang itu ada virus coronanya atau tidak, kan kita tidak bisa lihat. Jadi sebaik mungkin kita menghindari dengan menjaga jarak, kemudian menggunakan masker dan hindari kontak fisik. Nah, jika memang ada kontak fisik, harus segera mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Kegiatan